Yang pertama ini public speaking. Nah, teman-teman bayangkan selama setahun misalkan teman-teman ikut klub buku ini, teman-teman bisa mempersiapkan, mempadatkan hasil bacaan buku selama 48 kali dikali 8 menit gitu. Nah, ketika teman-teman baca buku, otomatis kan vocabulary teman-teman bertambah ya. Kemudian teman-teman berusaha untuk memadatkan hasil bacaan selama seminggu itu jadi hanya 8 menit. Itu kan proses yang bisa meningkatkan kemampuan public speaking kita. Ya, mudah-mudahan dengan teman-teman mengikuti kegiatan ini, kita semua bisa meningkatkan kemampuan public speaking itu masing-masing. Selain public speaking, yang kedua ini networking. Kalau misalkan sebulan aja kita kan kenal insya Allah sekitar 7 orang. 7 kali 12 bulan itu kan sekitar 84. Nah, insya Allah teman-teman nanti kalau ikut gitu ya, kalau ikut tiap batch itu selama setahun itu bisa kenal 84 kenalan gitu. Dan kenalannya juga di sini sudah dikurasi gitu, yang baca buku fiksi misalkan atau buku non fiksi. Kebetulan kebanyakan kita di sini dikurasinya itu yang non fiksi. Nah, mudah-mudahan dengan eh, kenalan 84 ini bisa dikonversi jadi misalkan mentor atau mentor kerja, bahkan misalkan partner bisnis gitu, atau menemukan calon atasan di sini bisa kan insya Allah. Misalkan teman baca juga kan bisa. Nah, mudah-mudahan jadi dengan adanya kegiatan ini bisa mendapatkan networking kita dari berbagai latar belakang. Nah, saya juga terinspirasi dari salah satu bootcamp yang saya ikuti. Di teman-teman nanti setelah kegiatan ini berjalan gitu, teman-teman punya opsi untuk mengisi form untuk masuk ke directory alumni, alumni directory. Nah, alumni directory ini nanti hanya bisa dibuka oleh teman-teman yang mengisi form saja. Jadi misalkan nanti teman-teman ada nama lengkapnya, kemudian eh, ikut di batch berapa, domisilinya, pendidikan teman-teman di mana gitu, email, keahliannya apa, interestnya apa, nanti kan bisa dilihat ya. Atau ini bahkan mau cari jodoh di sini tidak gitu kan, nanti akan dimasukkan juga. Kemudian nanti kan kita mau bisa dihubungi lewat apa gitu, lewat LinkedIn misalkan, lewat DM Instagram dan Twitter dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti masukkan kontak teman-teman ke sana gitu. Nah, tapi ini sifatnya opsional ya, jadi tidak wajib. Tapi kalau mau lihat listnya nanti wajib isi gitu. Kecuali kalau tidak mau lihat listnya. Itu yang kedua networking. Yang ketiga ini penyemangat membaca buku. Sebenarnya ini quotes yang menginspirasi saya untuk membuat media ini, mediaintipdiri.com ini. Katanya saya tidak pernah, kata Oprah Winfrey ya, saya tidak pernah melihat orang gagal yang semasa mudanya menjadi pembaca yang baik. Membaca buku adalah fondasi absolut dalam kehidupan. Ini kata Oprah Winfrey. Saya juga pernah dengar eh, quote-quote serupa gitu dari orang-orang sukses lainnya, dari Bill Gates misalkan, dari Naval Ravikant, dari eh, pendiri-pendiri perusahaan-perusahaan ternama juga hampir mirip gitu apa yang diucapkan quote-nya gitu ya, hampir mirip sama. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini kita semua bisa jadi pembelajar seumur hidup gitu. Jadi membaca buku ini bukan hanya ketika kuliah saja gitu, ketika sekolah saja. Mudah-mudahan nanti ketika kita sudah lulus kerja nanti sampai tua gitu bisa mempertahankan kebiasaan membaca bukunya. Kemudian ini yang terakhir, manfaatnya itu meningkatkan kebahagiaan. Kalau teman-teman lihat di hasil penelitian ini disebutkan bahwa bergabung ke sebuah klub itu masuk ke eh, urutan kedua gitu. Eh, Usaha individu untuk meningkatkan kebahagiaan.
Jadi gimana dengan mengikuti kegiatan klub ini bisa meningkatkan kebahagiaan apa namanya peserta gitu. Mudah-mudahan dengan teman-teman ikut ikut apa ini klub buku ini bisa meningkatkan kebahagiaan berdasarkan penelitian ini ya yang dilakukan oleh Delphi Study Journal of Happiness Studies ya. Selanjutnya, nah apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman selama 1 bulan ke depan, selama 4 pertemuan ke depan. Jadi teman-teman siapkan 1 buku ya kan, udah disiapkan nih 1 bukunya. Nah minggu pertama itu besok. Nah besok itu nanti teman-teman tidak harus memasukkan semua bab gitu ke pertemuannya gitu. Jadi tidak 1 buku itu tidak harus disampaikan semua gitu selama 4 pertemuan. Cukup yang penting-pentingnya saja menurut teman-teman gitu. Misalkan nanti minggu pertama teman-teman kayaknya bab 1 kurang penting misalkan. Karena waktunya kan memang terbatas. Misalkan bab 2 saja gitu. Minggu kedua kayaknya bab 4 saja. Itu boleh gitu. Jadi tidak harus disampaikan 1 buku semuanya. Yang menurut teman-teman penting saja. Yang penting tidak lebih dari 10 menit per pertemuan. Dan harus 1 buku per bulannya itu, per batch-nya itu sampai nanti 14 Februari itu. Jadi jangan ganti-ganti buku. Jadi kalau misalkan bukunya A, ya udah A terus sampai 4 pertemuan itu biar semua anggotanya tahu gitu ya. Kalau ganti-ganti kan agak takutnya kurang tahu gitu nanti anggota yang lainnya. Itu ya yang harus disiapkan. Disampaikannya dalam bentuk slide. Dalam bentuk slide boleh pakai PPT ini kayak seperti ini template-nya. Nanti saya kirim juga di grup. Tapi boleh juga tidak gitu, boleh pakai template teman-teman. Terus teman-teman juga kalau misalkan lebih prefer ngomong langsung gitu, tidak pakai slide, tidak apa-apa, langsung saja nanti langsung aja tidak perlu pakai slide itu. Jadi pakai slide itu gak wajib, teman-teman bisa pakai slide atau tidak. Nanti kan ada orang yang lebih senang ngomong langsung gitu ya daripada pakai slide. Kemudian tidak perlu dimasukkan semua bab dalam sebulan yang tadi ini. Boleh berikan contoh orang lain atau diri sendiri. Nah, setiap konsep di buku ini teman-teman boleh curhat lah istilahnya. Boleh curhat, misalkan sedang bahas A, ini ada contohnya di kehidupan teman-teman, itu boleh gitu. Curhat gitu, agak curhat-curhat sedikit gitu, boleh itu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada contoh di kehidupan nyatanya gitu, di kehidupan teman-teman, boleh gak apa-apa di buku aja gitu, contoh di buku atau ya seadanya aja dari buku. Nah itu yang harus dipersiapkan. Nanti karena ini masih batch 2 gitu, nanti kami juga terbuka untuk kritik dan saran. Jadi teman-teman nanti bisa memasukkan kritik dan saran pakai form, dibagikan pada pertemuan ketiga nanti, insya Allah di pertemuan ketiga secara anonim ya. Nah ini anggotanya kan saya bacakan. Yang di grup A pertemuannya pada Jumat jam 8 malam mulai besok ya. Ananda, Farah, Hanin, Mutiara, Nadia, Puspita, Ramatula, Bagja ya. Itu grup A. Nah ini itu kan berdasarkan abjad. Nah ini juga berdasarkan abjad ini urutan untuk jadi moderator. Jadi nanti pertemuan pertama itu besok Ananda jadi moderator yang pertama. Nanti selanjutnya Farah, selanjutnya Hanin, dan selanjutnya Mutiara gitu. Nah, apakah ini yang 3 ini Nadia, Puspita, sama Ramatullah jadi moderator juga? Mungkin jadi moderator jika nanti ada yang berhalangan. Misalkan Hanin berhalangan hadir ketika harusnya jadi moderator gitu. Nah, saya akan lempar ke yang keempat gitu. Kalau misalkan Mutiara nanti berhalangan hadir, yang
yang harusnya jadi moderator nanti saya akan lempar ke absen yang kelima gitu. Jadi kemungkinan bisa juga nih yang Nadia, Puspita sama Ramatullah jadi moderator juga. Nah, di grup B ada Alvina, Astrid, Dwita, Ismail, Lucia, Metri, ya Siti Aminah. Jadi ini semua ini juga urutan untuk nanti ketika membacakan hasil bacaannya gitu selama yang maksimal 10 menit itu. Jadi nanti urutannya itu ketika pertemuan Alvina dulu, Astrid, Dwita, Ismail, Lucia, Metri, dan Siti Aminah. Itu jadi ini urutan untuk baca buku berdasarkan abjad ya. Sama grup C juga ada Dita, ada Guinevere, Hanifah, Koirunisa, Meidista, Rahmat, Reananda. Kemudian di grup D ada Anggun, ada saya sendiri, ada Fahmi, Irfan, Kamila, Muhammad Deni Saputra, Weriski Ramadhani, dengan Zalfa Nurafiz. Nah, khusus yang grup D, karena saya harus memastikan dulu apakah grup A, B, dan C sudah berjalan atau tidak. Jadi nanti kegiatan yang grup D agak molor sedikit ya, 15 menit. Berikan saya waktu 15 menit untuk cek grup A, grup B, dan grup C ya. Nanti mulainya khusus grup D ini jam 20.15. Nah, ini job desk moderator. Jadi job desk moderator ini teman-teman kirim link Google Meet. Jadi maksimal ketika jam 7 malam ya. Jam 7 malam dikirim ke grupnya masing-masing. Kemudian sesi dimulai 5 menit setelah jadwal. Jadi teman-teman reminder boleh nanti ketika jam 20 ya, 20.00 itu pada masuk, tunggu 5 menit gitu sampai teman-teman yang lainnya hadir gitu. Boleh di tag satu-satu di grupnya agar teman kelompoknya cepat masuk gitu juga. Nah, ini tunggu 5 menit agar ya tunggu gitu. Nah, setelah udah 5 menit, misalkan udah 4 orang masuk, ya mulai aja, nggak apa-apa. Mulai aja, misalkan udah 4 orang, 3 orang, langsung saja mulai. Kemudian yang mengingatkan jika penjelasan bukunya sudah terlalu lama. Jika misalkan ada yang lebih dari 10 menit, itu teman moderator tolong diingatkan gitu, takutnya kan kebanyakan. Nah, usahakan nanti teman-teman patoknya itu jangan 10 menit pas ketika buat pemateriannya itu. Usahakan ya 7 menit, 6 menit, 8 menit gitu. Sehingga teman-teman tidak perlu diingatkan gitu, karena untuk mengurangi tugas moderator juga gitu. Dan jangan lama-lama juga, cukup 7 menit juga menurut saya sudah cukup itu untuk menyampaikan pematerian. Kemudian urutan moderator ditentukan oleh abjad yang tadi ya. Jadi berdasarkan abjad, pertemuan 1 abjad pertama gitu, pertemuan kedua urutannya yang kedua tadi, dan seterusnya. Nanti dokumentasi juga screenshot di akhir untuk dokumentasi ya di grup. Dan saya juga pengen lihat siapa aja yang hadir, misalkan di pertemuan 1 siapa aja yang hadir, misalkan pertemuan 2 siapa aja. Nah, kemudian ini rundown ketika sesinya. Nanti itu ada openingnya kayak misalnya salam, menanyakan kabar, kemudian perkenalan juga boleh. Misalkan saya Fahmi dari Bandung kan, biar lebih kenal juga sama teman-temannya. Ini opening ya, opening untuk moderator kan, moderator nanti opening dulu. Kemudian memberikan insight buku 7-8 menit urutan berdasarkan abjad. Nah, nanti satu-satu giliran 7-8 menit. Usahakan jangan lebih dari 10 menit ya. Akan diingatkan jika sudah 10 menit oleh moderator. 7 menit sampai 8 menit nanti teman-teman jelaskan apa saja bacaan yang telah teman-teman baca selama seminggu. Itu jangan lebih dari 10 menit. Boleh pakai PPT, boleh tidak pakai PPT ya. Kemudian sesi tanggapan.
Nah, ini ada sesi tanggapannya setelah semua menjelaskan apa yang insight buku selama 7-8 menit. Ada sesi tanggapan, diskusi, tanya jawab maksimal 30 menit. Nah, biasanya ini itu sesi yang paling apa ya? Kalau misalkan sesi ini menarik gitu, semua orang menanggapi gitu. Nah, biasanya teman-teman juga akan termotivasi untuk ikut lagi di sesi berikutnya. Jadi usahakan satu orang itu menanggapi satu satu orang pembaca lain gitu, satu orang anggota lain. Karena untuk menjaga agar grupnya aktif, agar grupnya aktif. Ini biasanya yang paling buat kegiatan seperti ini kan jadi aktif, jadi hidup kan, jadi lebih ramai gitu. Kemudian penutup boleh misalkan pakai quote, misalkan penutupnya boleh, atau misalkan mengingatkan orang apa selanjutnya gitu, moderator selanjutnya siapa gitu, itu boleh. Eh, itu rundown ketika sesi. Nah, khusus pertemuan besok itu ada apa perkenalan. Jadi teman-teman perkenalan di grupnya masing-masing di Google Meet-nya. Ini apa format perkenalannya ya nggak usah pas seperti ini juga sebenarnya, tapi biar apa biar terarah juga gitu. Ini nama, domisili kota, pekerjaan atau kesibukan sekarang, dua judul buku favorit, kemudian jelaskan buku yang akan disampaikan secara singkat, mau bahas apa aja gitu. Nanti teh buku itu teh bahas apa gitu nanti. Boleh di apa? Di ya perkenalan nanti khusus di pertemuan pertama. Jadi nanti dipandu oleh moderator yang pertama. Jadi khusus moderator yang pertama ini Ananda, Alvina, Dita Ajeng dan Anggun memandu perkenalan besok ya, perkenalan aja. Mungkin ini seorangnya 1 menit sampai 2 menitan lah, 1 menit cukup kayaknya, 1 menit aja. Nanti perkenalan per orangnya itu sebenarnya sudah habis ya. Terus tambahan lagi, ini di sesi tanggapan itu teman-teman tidak harus bertanya gitu, tidak harus bertanya misalkan saya harus ingin bertanya tentang A, tentang B, tapi cukup memberikan tanggapan juga boleh. Misalkan teman-teman eh, mau menanggapi yang anggota yang A misalkan, eh, saya ingat gitu buku yang A ini pernah dibahas oleh ahli A gitu dari bukunya ini gitu. Jadi teman-teman lebih ke curhat juga boleh gitu. Saya pernah ikut kegiatan yang mencerminkan isi konsep dari buku ini gitu. Saya juga pernah mengalami kejadian yang mencerminkan dari konsep buku tersebut gitu, itu boleh gitu. Jadi tidak tidak harus tanya jawab gitu ya, tidak harus ya. Jadi lebih ke ngobrol aja gitu nanti teh pas ketika sesi tanggapan, diskusi, tanya jawab ini teh maksimalnya 30 menit ya. Nanti diingatkan oleh moderator saja jika lebih dari 30 menit. Sebenarnya boleh-boleh aja bebas sih, tapi takutnya terlalu lama sih. Terlalu lama kan nggak semua dari kita free ya, lebih dari 1,5 jam gitu. Biasanya kegiatan ini, satu kegiatan itu mungkin 1 jam sampai 1,5 jam sih kalau 7 orang, kalau semuanya masuk gitu nanti. Nah, sampai sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cek, cek. Oh, cukup jelas ya Kak Mei? Aku mau tanya, Kak. Oh ya, boleh. Kak Lucia ya? Iya, Ya, yang boleh Kak. bagian sesi tanggapan itu berarti nunggu semua selesai presentasi baru kita kasih tanggapan atau satu selesai, satu ditanggapi? Selesai dulu, selesai semua baru ditanggapi oleh semua anggota.
Iya. Oh gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Paling nanti kecuali kalau pas mau jadi moderator itu agar lebih hidup juga boleh ditanggapi ya kayak parafrase lagi satu sampai dua kalimat apa yang disampaikan itu boleh nanti khusus moderator gitu ya. Satu lagi, Kak, satu lagi. Ya, boleh. Moderatornya ikut presentasi juga kan? Oh ya, betul. Moderatornya ikut presentasi juga. Jadi nanti yang pertemuan pertama itu eh, yang tadi ya contohnya pertemuan pertama itu Kak siapa ya? Pertemuan pertama yang grup A Kak Ananda misalkan. Ini jadi moderator dan jadi penampil pertama juga nanti di grupnya, di grup A. Tuh. Jadi semuanya moderator ikut juga. Terus saya minta mudah-mudahan kalau misalkan ada yang teman-teman yang berhalangan hadir ya khususnya untuk moderator ya. Moderator kan nanti setiap pertemuan setiap hari Jumat. Nah, saya hari Kamisnya akan reminder di grup siapa yang jadi moderator untuk hari besoknya, hari Kamisnya itu. Nah, jika berhalangan hadir gitu langsung saja konfirmasi ke saya gitu, nggak apa-apa, langsung konfirmasi aja, Kak saya nggak bisa hadir gitu besok, nggak usah pakai alasan juga nggak apa-apa, yang penting konfirmasi dengan secepatnya gitu agar saya bisa cari cari penggantinya gitu, karena itu kan jangan sampai nanti misalkan di hari H-nya jam jam 7 malam gitu, Jumat jam 7 malam baru konfirmasi gitu, jangan sampai seperti itu ya. Misalkan inti Farah misalkan, nanti kalau Farah nggak bisa hadir di grup A di pertemuan kedua, cepat konfirmasi, nanti saya tugaskan Hanin misalkan di chat ya, atau Mutiara misalkan Hanin nggak bisa juga, saya minta Mutiara untuk jadi moderator gitu. Jadi usahakan tolong konfirmasi gitu secepatnya ke saya, PC aja nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Terus tadi kan boleh pakai PPT, boleh tidak, itu bebas ya teman-teman. Nanti PPT-nya juga kalau mau pakai PPT, boleh pakai PPT yang template intip diri, boleh juga pakai PPT yang teman-teman, itu bebas. Kalau rata-rata ya, rata-rata tingkat kehadiran itu sekitar 75%. Kalau di dulu saya grupnya grup grup C ya kemarin teh, ya grup C, grup B. Saya rata-rata di grup saya itu tingkat kehadirannya itu 75% sampai 100%. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa hadir terus karena udah berkomitmennya, kemarin kan udah ditanya apakah teman-teman bisa hadir atau tidak gitu kan, udah ditanya. Mudah-mudahan komitmen teman-teman memang benar-benar ya. Empat pertemuan aja, coba aja dulu. Kalau misalkan nanti batch berikutnya mau ikut lagi boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi mudah-mudahan ini empat pertemuan ke depan teman-teman ikutan. Kalau yang saya rasakannya ikut ini itu buk tamat gitu, satu buku itu biasanya jarang ya saya tamat gitu teh selama sebulan. Nah, saya tamat gitu, saya bisa menjelaskan, kemudian selama satu bulan itu saya bisa menyelesaikan satu buku, dan saya udah apa pemateriannya juga sudah jadi gitu, apa ya itu teh, bahan materinya juga sudah jadi dan bisa jadi pemateri di webinar intip diri gitu. Jadi teman-teman nanti kalau sudah 4 pertemuan beres satu buku kan baca, nah teman-teman juga bisa ikut jadi pemateri webinar gitu. Nanti dikirim formnya ya kalau misalkan ada yang bersedia untuk jadi pemateri. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas mungkin ya. Ya, ya
cukup jelas. Alhamdulillah. Nanti saya kirimkan PPT-nya juga di grup. Kemudian ini recordingnya juga akan saya kirimkan juga ya di grup.